Ku dapat melintas bumi, ku dapat merajai hari, ku dapat melukis langit, ku dapat buatmu berseri. Tapi ku dapat melangkah pergi bila kau tipu aku di sini. Ku dapat melangkah pergi, ku dapat itu. Tapi buka dulu topengmu, buka dulu topengmu, biar kulihat warnamu, kan kulihat warnamu. Tapi buka dulu topengmu, buka dulu topengmu, biar kulihat warnamu, kan kulihat warnamu. Terima kasih untuk Fortihi yang sudah menghibur kita dengan lagu Topeng dari band Noah. Apa kabarnya kalian? Saya yakin kalian baik-baik saja dimanapun kalian berada. Tetap jaga kesehatan dan selalu semangat. Kali ini saya membawakan materi tentang karakteristik negara-negara ASEAN. Langsung disimak saja. Yang pertama yaitu negara kita sendiri, yaitu negara Indonesia. Indonesia memiliki iklim tropis. Indonesia terletak di antara benua Asia dan benua Australia, serta Samudra Hindia dan Samudra Pasifik. Contoh kerjasama dalam bentuk organisasi antara lain ASEAN, PBB, OPEC, dan GNB. Jumlah suku bangsa di Indonesia ada sebanyak 1128. Beberapa suku bangsa yaitu Jawa, Sunda, Batak, Bugis, Sasak, Ambon, Asmat, dan Madura. Komoditas ekspor meliputi gas alam, hasil hutan, tekstil, serta hasil pertanian dan peternakan. Komoditas impor meliputi minyak, perlengkapan industri, farmasi, dan kimia, serta elektronik dan otomotif. Kita lanjutkan untuk negara berikutnya, yaitu negara Brunei Darussalam. Negara ini terbagi menjadi dua wilayah, yaitu wilayah timur dan wilayah barat. Iklim di Brunei Darussalam sama seperti di Indonesia, yaitu iklim tropis. Setengah dari keseluruhan penduduk Brunei adalah orang Melayu. Etnis terbesar kedua adalah Tionghoa, dan sisanya pendatang yang diperkirakan berasal dari Jawa, Sumatera, dan Kalimantan. Komoditas ekspor utama adalah minyak mentah, olahan minyak bumi, dan gas alam cair. Komoditas impornya yaitu mesin-mesin, peralatan transportasi, dan bahan-bahan kimia. Organisasi kerjasama multilateral yang diikuti Brunei Darussalam antara lain WTO, G7, OPEC, dan OKI. Negara berikutnya yaitu Filipina. Filipina memiliki banyak gunung berapi aktif. Iklim di Filipina yaitu tropis panas yang dipengaruhi oleh angin muson atau angin monsun. Etnis mayoritas dari Filipina adalah Filipino, yaitu campuran Melayu dan Spanyol. Etnis yang lain yaitu dari etnis Melayu, Spanyol, dan Moro Negrito. Komoditas pertanian antara lain beras, kelapa, tebu, jagung, pisang, nanas, mangga, daging sapi, telur, dan ikan. Komoditas industri Filipina meliputi peralatan elektronik, tekstil, obat-obatan, kimia, dan mebel. Filipina tergabung menjadi anggota ASEAN, organisasi kerjasama multilateral yang diikuti antara lain WTO, APEC, OPEC, dan OKI. Negara berikutnya yaitu Kamboja.
Kamboja memiliki iklim tropis. Kamboja juga memiliki bentang alam yang khas, yaitu hampir menyerupai piring. Penduduk Kamboja terdiri dari etnis Khmer sekitar 85%. Sisanya adalah etnis Vietnam. Lalu diikuti etnis Tiongkok sekitar 100.000 Muslim Cham. Perekonomian Kamboja bertumpu pada sektor pertanian dengan sistem pengelolaan tradisional. Kamboja tergabung menjadi anggota ASEAN. Kerjasamanya melalui badan-badan yaitu PBB seperti ILO, UNESCO, dan WHO. Negara berikutnya adalah negara Laos. Negara ini adalah negara daratan di kawasan ASEAN di bagian semenanjung Indochina yang memiliki iklim tropis. Etnis bangsa Laos yang banyak ditemukan yaitu etnis Laosian sebanyak 60%, suku gunung 35%, dan suku lain sebanyak 5%. Komoditas ekspor yaitu biji timah, kayu, kapas, kopi, kapur barus, dan kulit. Komoditas impor yaitu beras, minyak bumi, mesin, dan barang elektronik. Laos terlibat aktif dalam organisasi ASEAN. Laos mengikuti organisasi internasional seperti ASEM, FAO, IBRD, IFC, UNDP, UNINDO, UNESCO, dan WHO. Berikutnya adalah negara Malaysia. Wilayahnya terbagi menjadi dua kawasan, yaitu Malaysia Barat dan Malaysia Timur. Negara Malaysia memiliki iklim tropis. Penduduk Malaysia terdiri atas orang Melayu kurang lebih 50%, Tiongkok kurang lebih 37%, India 11%. Sisanya adalah orang-orang Eurasia, Eropa, dan keturunan bangsa lain. Selain pertanian, penduduk Malaysia bekerja di sektor pertambangan dan perindustrian. Malaysia menjadi salah satu pemrakarsa berdirinya ASEAN. Malaysia aktif dalam organisasi internasional seperti ADB, ASEM, ESCAP, FAO, IBRD, IDA, IFC, IMF, ILO, UNESCO, WHO, WIPO, dan APEC. Negara berikutnya yaitu Myanmar. Awalnya, negara Myanmar bernama Burma atau Birma. Wilayah selatan beriklim tropis, wilayah utara beriklim subtropis. Penduduknya terdiri dari etnis Tibet Burma mencapai 72%, San 9%, Karen 7%, Tiongkok 3%, dan India 2%. Produk-produk ekspor andalan Myanmar adalah beras, kacang-kacangan, ikan dan udang, bahan mineral, kayu, karet, batu perhiasan, dan gas. Kira-kira 65% penduduk Myanmar bermata pencaharian sebagai petani. Myanmar menjadi anggota ADB, ESCAP, ACU, FAO, IBRD, IDA, IFC, ILO, IMF, WTO, UNESCO, UNINDO, UNICEF, dan ELAF. Negara berikutnya yaitu Singapura. Singapura menjadi satu-satunya negara maju di ASEAN dan yang memiliki luas daratan yang sempit. Singapura memiliki iklim tropis. Penduduk Singapura terdiri dari keturunan Tiongkok sebanyak 78%, orang Melayu 14%, orang India 7%, dan sisanya suku bangsa yang lain. Sumber daya alam yang terbatas menyebabkan Singapura mengembangkan kegiatan ekonomi dari sektor industri dan jasa.
Singapura merupakan salah satu negara pemrakarsa ASEAN. Singapura mengambil banyak peran dalam organisasi kerjasama. Organisasi kerjasama yang diikuti Singapura antara lain APEC, WTO, ADB, dan PBB. Berikutnya adalah negara Thailand. Thailand merupakan satu-satunya negara ASEAN yang tidak pernah dijajah bangsa lain. Wow, keren ini ya. Kemudian, wilayah Thailand beriklim tropis. Penduduknya terdiri dari etnis Thai sebanyak 75%, Tiongkok 14%, Melayu dan Mongolia yang berkulit kuning 11%. Kemudian, hasil pertanian utamanya adalah padi yang menjadi komoditas ekspor negara ini. Thailand termasuk salah satu negara pemrakarsa ASEAN. Thailand ikut juga dalam organisasi internasional seperti ADB, ASEM, ESCAP, FAO, IBRD, IDA, IFC, IMF, ILO, UNESCO, WHO, WIPO, dan APEC. Kita lanjutkan untuk negara berikutnya, yaitu negara Vietnam. Negara ini adalah negara yang berada paling timur di semenanjung Indochina. Daerah bagian utara beriklim sedang, dan di daerah bagian selatan iklimnya adalah tropis atau panas. Penduduknya kurang lebih 90% adalah orang Vietnam. 10% adalah etnis minoritas. Komoditas ekspor utama antara lain beras, karet, kopra, aneka kayu, minyak bumi, dan biji besi. Komoditas impor utama antara lain bahan bakar minyak, besi, pupuk, obat-obatan, dan bahan kimia. Vietnam tergabung juga menjadi anggota ASEAN. Vietnam juga menjadi anggota Asia Europe Meeting atau ASEM, kemudian FAO atau FAO, kemudian IBRD, IDA, IFC, IMF, MIGA, UNDP, UNTAD, kemudian GSPT, UNINDO, kemudian ILO, UNESCO, dan WHO. Demikian materi tentang karakteristik negara-negara anggota ASEAN. Apakah kalian sudah mengerti tentang materi ini? Jika belum, silakan diputar kembali materi ini. Jika kalian sudah mengerti, silakan materi ini untuk tonton, like, comment, and share. Satu lagi, silakan untuk subscribe channel ini supaya channel ini bisa terus berkembang dan menghasilkan karya-karya yang lebih baik lagi dan menarik untuk kalian pelajari. Demikian materi kita hari ini. Semoga materi kali ini bermanfaat untuk kalian. Tetap semangat, jaga mood, dan selalu berdoa. Terima kasih. Buka dulu topengmu, buka dulu topengmu, biar kulihat warnamu, kan kulihat warnamu. Tapi buka dulu topengmu, buka dulu topengmu, biar kulihat warnamu, kan kulihat warnamu.